1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul sensor deteksi pengisian air pada tangki air Roto AL 800. Di sini saya tidak sendirian, ada pun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Sahil Satrio dengan NIM 33322240103 dan juga saya Nabila Nurhaliza dengan NIM 33322240083. Di sini pada rangkaian kami komponen yang digunakan yaitu diantaranya ada ESP32, ada juga sensor HCSR04, ada LCD 1602 dan juga dua LED yang masing-masing berwarna merah dan juga berwarna biru. Di sini ESP32 berfungsi sebagai sistem pengendali dan juga untuk mengatur proses pengiriman dan penerimaan sinyal dari sensor HCSR04, yang mana ESP32 juga akan digunakan untuk mengkalkulasi data ketinggian air dari HCSR04 dan dikirimkan ke LCD 1602 agar dapat ditampilkan secara real time. Selanjutnya yaitu ada HCSR04 yang mana komponen ini berfungsi sebagai alat yang akan mengukur jarak antara sensor dengan objek yang akan diukur. Cara kerja dari alat ini yaitu pin dari trigger akan mengirimkan gelombang ultrasonik, yang mana gelombang ultrasonik tersebut akan memantul kembali di objek dan pantulannya tersebut akan ditangkap oleh pin dari echo. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada LCD 1602. Di sini berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran dari HCSR04 yang dikalkulasi pada SP32, di mana terhubung melalui komunikasi I2C dengan kabel SDA dan SCL yang berguna untuk memudahkan pengguna memantau ketinggian air. Selanjutnya ada LED yang berfungsi sebagai indikator, di mana LED biru akan menyala jika air lebih dari 75% dan LED merah akan menyala jika kurang dari 25%. Adapun kondisi lain ketika keduanya mati jika di antara 25-75%. Adapun media pengukuran yang kami gunakan di sini adalah tangki air berjenis Roto AL800 yang memiliki ketinggian 159 cm dengan diameter tangki 83 cm dan pengisian volume air sebesar 800 ml. Adapun teori prinsip dasar yang berkaitan antara rangkaian dengan teori dasar pengukuran listrik yaitu arus, tegangan, dan umum, di mana tegangan digunakan untuk memberi daya pada seluruh rangkaian, yaitu sensor ultrasonik, LCD I2C, dan LED, di mana semua komponen ini bekerja berdasarkan tegangan masing-masing. Kedua, ini ada arus mengalir dari sumber tegangan menuju setiap komponen. Artinya, besarnya arus ini menentukan apakah komponen mendapat daya yang cukup untuk berfungsi atau beroperasi masing-masing. Misalnya kayak LED menyala karena ada arus yang mengalir melalui resistornya. Begitu juga komponen lainnya. Lalu selanjutnya ada hukum Ohm, di mana hukum Ohm itu arus harus sama besarnya dengan hambatan atau V sama dengan I kali R, di mana diterapkan secara tidak langsung di sini di rangkaian kami, terutama pada rangkaian di LED yang gunanya untuk membatasi arus agar LED-nya tidak rusak. Di sini kita pakai resistor agar menghambat dari arus supaya LED-nya bisa bekerja
sesuai dengan yang apa kita mau dan tidak rusak. Selanjutnya di sini ada gambar rangkaian. Di sini merupakan contoh gambar dari simulasi rangkaian kami. Ada HCSR 04, ada ESP32, ada 2 LED, ada resistor dengan 202 dengan hambatan 220 ohm, dan juga ada juga di sini LCD. Adapun cara kerja dari rangkaian kami yaitu dari sensor HCSR 04 akan mengukur jarak dari ketinggian air dengan sensor. Cara mengukur jarak dari ketinggian air dengan sensor ini yaitu pada sensor HCSR 04 akan melepaskan sebuah gelombang ultrasonik dari trigger dan akan dipantulkan ke benda dan akan diterima lagi pada echo. Lalu ESP32 di sini akan menghitung ketinggian air dalam tangki air. Di sini ESP32 akan mengkalkulasi. Adapun rumus dari tinggi air yaitu tinggi wadah dikurangi dengan jarak, dan volume, dan ESP32 juga akan mengukur volume air yang akan diukur dengan rumus tinggi air dikali luas alas wadah, yang mana hasil pengukurannya ini akan ditampilkan pada LCD I2C. Lalu berdasarkan persentase ketinggian air terhadap tinggi wadah persen air, maka akan diukur dengan menggunakan rumus persen air sama dengan tinggi air per tinggi wadah. Persentase ketinggian air ini akan digunakan pada 2 LED yang tadi sudah dipasang. 2 LED ini akan menentukan jika persentase ketinggian air ada di atas 75%, maka LED biru akan menyala. Dan jika persentase ketinggian air ada di bawah 25%, maka LED merah akan menyala. Program ini sendiri akan bekerja terus-menerus dengan jeda 0,5 detik antar pembacaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kesimpulan dari hasil pengukuran kami, seperti cara kerja yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Sahel, di mana tadi ada beberapa parameter atau rumus-rumus yang diperlukan untuk mencari parameter yang akan kita tentukan di sini. Pertama, ada percobaan sebanyak 3 kali, di mana percobaan di sini ada 30%, 100%, ada 30 cm, ada 100 cm, dan ada 150 cm. Di mana jarak pengukuran percobaan jarak ini yang akan kita cari sebagai parameter untuk mencari tinggi air, di mana tinggi air di sini adalah tinggi wadah dikurang jarak. Tinggi wadah yang kita punya tadi di slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa di media pengukurannya sebesar 159 cm. 159 cm ini akan dikurangi dengan jarak yang dilakukan oleh percobaan, yaitu 30. Maka hasilnya adalah 129 cm. Lalu untuk mencari volume, di sini diperlukan tinggi air dikali luas alas wadah. Tinggi air sudah didapatkan tadi sebanyak 129 cm dikali dengan luas alas wadah. Seperti yang sudah dijelaskan di cara kerja, bahwasannya luas alas wadah itu rumusnya 3,14 dikali sama R kuadrat atau jaraknya. Nah, di sini kita punya 129
3,14 dikali 41,5 kuadrat. 129 dikali luas alasnya sebesar 5 dari 3,14 ini sebesar 5,14,54,07,865. Nah, ini dikalikan dengan tinggi air. Maka hasil didapatkan volume untuk jarak 30 cm sebesar 698,613 ml. Nah, selanjutnya untuk parameter persen air di sini cara mencarinya itu tinggi air dibagi dengan tinggi wadah. Tinggi air sudah kita dapatkan tadi di sini 129 per tinggi wadah. Tinggi wadah kita sudah punya di sini, bahwasannya diketahui tinggi wadah itu 159. Maka didapatkan sebesar 0,811 atau sekitar 81,1%. Nah, dalam kondisi ini 81,1% ini itu lebih dari 75%. Lebih dari ketentuan 75%, yang artinya air terisi penuh di dalam tangki. LED biru akan mengindikasi bahwasannya akan memberitahu bahwasannya air akan terisi penuh, air sudah terisi penuh sebanyak 81,1%. Begitu juga dengan percobaan yang lainnya. Perbedaannya adalah di statusnya aja. Di sini persenan airnya 37,1%, yang dimana 31,1% ini lebih dari 25%. Maka dapat disimpulkan bahwa keduanya ini ada di rentang 25 sampai 75 cm. 25 sampai 75%. Jadi bisa dapat disimpulkan bahwa pengisian air saat ini itu sedang, atau airnya ini sudah cukup terisi. Nah, di sini akan ditandai oleh indikator, tidak ada ditandai indikator karena sesuai cara kerja tadi, ketika keduanya mati, ini ada di antara rentang yang cukup pengisiannya. Lalu yang terakhir ini ada kondisi ketika LED merah nyala atau airnya habis, di mana ini 5,7%, yang kurang dari angka range yang sesuai dengan ketentuan pengukuran tadi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu proses simulasi. Di sini kami sudah mengambil contoh proses simulasinya itu sendiri, dikarenakan ada ketakutan akan server pada Wokwi penuh. Pada video ini, di sini saya menggunakan contoh di jarak 48 cm. Maka di jarak 48 cm ini, sinyal dari HCSR akan membaca jarak 48 cm dan dikirimkan kepada ESP32. Dari ESP32 di sini akan dikalkulasi dan hasil kalkulasinya akan dimunculkan pada perangkat LCD 1602 di sini. Di sini pada jarak 48 cm
didapatkan ketinggian air yaitu 111,03 cm dan juga volumenya 600.413,63 ml. Di sini pada ketinggian 111,03 cm, ketinggian air berada di antara 25% hingga 75%, yang berarti kondisi kedua LED di sini akan mati. Di sini ditunjukkan pada jarak 127 cm, yang berarti jarak antara sensor dengan objek yang diukur yaitu air berjarak 127 cm dari total wadah yang digunakan yaitu 159 cm. Maka di sini didapatkan ketinggian air berada di angka 38,08 cm, yang mana ini merupakan ketinggian air di bawah 25% dari total wadah air, dengan volume air ada di angka 205.926 ml. Maka di sini LED merah akan menyala. Lalu di sini ditunjukkan juga pada saat kondisi LED biru menyala, yang mana jarak antara sensor dengan objek yang diukur yaitu air berada di jarak 30 cm. Pada jarak ini maka ketinggian air berada di angka 128,09 cm dengan volume air 692.715,06 ml. Maka LED biru akan menyala. Selanjutnya yaitu adalah rangkaian. Ini merupakan salah satu contoh rangkaiannya. Dan di sini kami akan menjelaskan masing-masing fungsi dari source code yang ada di sini. Saya kembalikan lagi kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mulai dari per line. Pertama itu ada line 1 dan line kedua, di mana di situ ada wire H yang ditujukan untuk komunikasi I2C, dan juga ada liquid crystal I2C-H yang digunakan untuk mengendalikan LCD dan interface-nya I2C. Lalu di line 4 dan 7 itu ada pin-pin, ada untuk mendefinisikan pin-pin untuk trigger echo sensor ultrasonic untuk trigger pin itu, dan juga ada pin-pin untuk LED merah dan LED biru, yang dimana di sini sebagai indikator. Lalu ada line 9 di situ liquid crystal I2C itu buat objek si LCD-nya dengan alamat I2C 0x27 yang ukurannya itu 16x2. Lalu di line 11 dan 12 ada long duration dan float jarak, di mana itu sebagai durasi waktu pantulan gelombang ultrasoniknya, dan untuk jarak itu hasil konversi waktu ke satuan sentimeter. Lalu ada line 14 sampai 19 itu ada float parameter-parameter yang akan diketahui dan kita cari di sini. Ada tinggi wadah dalam ukuran sentimeter, ada tinggi wadah 159 cm, lalu ada diameter 83 cm, ada juga jari yang dimana diameter dibagi 2, dan ada luas alas yaitu pi dikali R kuadrat, dan juga ada tinggi air, volume, dan persen air yang akan kita cari di sini, di mana tinggi air ini adalah hasil dari tinggi wadah dikurangi jarak dari sensor ke permukaan air. Lalu ada volume yang didapat dari tinggi air dikali luas alas wadah, dan juga ada persen air yang didapatkan dari tinggi air, perbandingan antara tinggi air dengan tinggi wadah yang sudah saya jelaskan dan saya jelaskan di cara kerja serta kesimpulan pengukuran.
Ya, Selanjutnya saya serahkan kembali. selanjutnya yaitu void setup. Di sini void setup akan menginisiasi awal rangkaian pada serial pada line 23 serial begin 115200. Di sini akan membuka komunikasi serial dengan kecepatan 115.200 bit per second. Selanjutnya yaitu menginisiasi trigger pin pada HCSR 04 dan juga pin mode pada EcoPin HCSR 04. Di sini dijelaskan trigger pin akan menjadi output dan juga EcoPin akan menjadi input. Dikarenakan trigger pin di sini akan melepaskan sebuah gelombang ultrasonik dan akan dipantulkan kembali kepada EcoPin, yang mana EcoPin ini akan menjadi input. Input ini yang akan dimasukkan kepada ESP32, yang akan menjadi perhitungan kalkulasi pada ESP32. Lalu ada wire bagging. Di sini wire bagging akan menginisiasi sebuah wire atau kabel dari LCD. LCD di sini akan dihubungkan pada pin 18 dan juga pin 5. Lalu di sini akan menginisiasi juga LCD dan juga backlight. Lalu pada pin mode LED merah dan juga LED biru akan menginisiasi juga LED merah dan juga LED biru sebagai output, yang mana LED merah menunjukkan persentase air ada di atas ada di bawah 25% dan LED biru akan menginisiasi ketika persentase air ada di atas persentase LED merah akan menginisiasi ketika ketinggian air ada di bawah 25% dan LED biru akan menginisiasi ketika persentase air ada di atas 75%. Selanjutnya yaitu void loop. Void loop di sini akan menjadi sebuah kunci, yang mana void loop akan menjadi inti dari program ini. Void loop akan melakukan beberapa kalkulasi. Di antaranya pada digital write, trigger pin low dengan delay mikrosecond 2 ini menunjukkan bahwa pada trigger pin akan mengirimkan sebuah sinyal yang tadi sudah dijelaskan, yang mana sinyal ini akan mengirimkan gelombang sinyal ultrasonik dengan delay 2 mikrosecond dan pada trigger pin ya dengan delay 2 mikrosecond. Selanjutnya yaitu durasi dan jarak. Di sini durasi akan mengkalkulasi, yang mana akan didapatkan dari rumus pulse in EcoPin height. Lalu pada jarak akan mengkalkulasi hasil dari durasi atau waktu yang ditempuh dikalikan dengan 0,034, yang mana ini merupakan konstanta untuk mencari sebuah jarak dibagi 2. Selanjutnya di sini kita juga akan mengukur tinggi air. Tinggi air akan diukur dengan rumus tinggi wadah dikurangi jarak, dan volume air akan diukur dengan rumus tinggi air dikali luas alas wadah. Selanjutnya yaitu men-set LCD. LCD di sini akan di-set, di mana pada LCD set kursor 0,0 berarti pada LCD yang ada di atas. Di sini kita akan menggunakan logika pada matriks. 0,0 merupakan matriks atas dan juga 0,1 merupakan matriks baris yang kedua alias yang bawah. Pada matriks atas sendiri akan menginisiasi LCD print T air, yang T di mana akan menjadi tinggi air. Jadi T air akan memasukkan nilai dari tinggi air. T air sama dengan 120, di sini contohnya T air sama dengan 129,06 pada ketinggian 30 cm. Lalu pada LCD set kursor 0,1 yaitu pada LCD set kursor yang bawah akan menunjukkan volume air. Volume air di sini akan ditunjukkan pada V air sama dengan akan lalu dimasukkan nilai volume yang tadi sudah diukur di sini. Volume tinggi air dikali luas alas wadah.
dengan satuan mililiter. Selanjutnya di sini saya juga akan menambahkan statement lain agar untuk menerangkan jika ketinggian air berada di atas 75%, maka LCD biru akan menyala, dan ketinggian air ada di bawah 25%, maka LCD merah menyala. Di sini digunakan if statement, yaitu tinggi air jika kurang dari tinggi wadah dikali 0,25, maka LCD merah akan menyala. Seperti ini contohnya. Maaf, kelebihan. Nah, seperti ini contohnya. Jika ketinggian air ada di angka 27,03 cm, maka LCD merah akan menyala. Lalu, jika ketinggian air lebih dari sama dengan tinggi wadah ya dikali 0,25% dan tinggi air kurang dari sama dengan tinggi wadah 0,75%, maka kedua LCD akan mati. Di sini LED merah low dan juga LED biru juga low. Maka kita coba di sini kita atur di angka jarak 70 cm dengan ketinggian air yaitu 89,08 cm. Maka kedua LED akan mati. Selanjutnya yaitu ketika ketinggian air lebih dari tinggi wadah dikali 0,75, yaitu tinggi wadah akan dikali 75%. Berarti jaraknya di sini akan memendek. Yang ditunjukkan pada jarak 11 cm dengan ketinggian air yaitu 148,09 cm, maka LED biru akan menyala. Selanjutnya yaitu kita akan memprint jarak di sini untuk ditampilkan pada LCD jarak dan juga ya pada jarak. Dan juga di sini delay dari rangkaian kami akan dipasang pada 500 mikrosecond. Mungkin itu dari proses simulasi pada rangkaian kami. Mungkin itu cukup dari persentase kami yang berjudul sensor deteksi pengisian air pada tangki air jenis Roto AL800. Maka kami cukupkan pada kali ini. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Anjir, yang penutupnya lupa gua.